Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Meta Filosofi, Jejak Filsafat, Jejak Peradaban. Saya Nur Faika, salah satu mahasiswi Akidah dan Filsafat Islam Angkatan 24. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah staf di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Erma Setia Kasih untuk membersamai pada podcast hari ini. Terima kasih kepada Ibu Erma sudah berkenan membersamai atau berbagi kepada teman-teman semua. Bagaimana kabarnya Ibu Erma pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja kami sangat penasaran nih Bu, bagaimana latar belakang Ibu atau kesibukannya pada saat ini? Latar belakang apa ini? Latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan? Iya, semua kalau bisa. Oh, semuanya. Jadi perkenalkan, saya Erma Setia Kasih. Saya cukup tentang latar pendidikan saja ya. Jadi pendidikan. Saya seorang apoteker yang kebetulan mengabdi di Fakultas Usuluddin. Nah, untuk saat ini jabatan saya itu adalah Pranata Laboratorium Pendidikan. Jadi ya bisa dibilang saya itu ditugaskan untuk menemani teman-teman dalam rangka penelitian, kajian pustaka, dan berbagai aspek tentang lab. Nah, kalau untuk latar belakang keseharian itu ya kayak gini. Jadi seorang apoteker yang nyambi, sekarang saya bukan nyambi sih. Saya jadi seorang Pranata Lab yang nyambi sebagai apoteker. Nah, kalau untuk latar belakang kehidupan, saya seorang anak pertama yang lahir dan besar di Kabupaten Bone, dan kebetulan saya sudah lama menempuh perjalanan hidup di Makassar ini. Baik. Bagaimana kesan pertama Ibu saat pertama kali menapaki di fakultas ini, Bu? Kesan pertama, bagaimana ya? Jujur, saya kan bukan alumni UIN, sama sekali bukan alumni perguruan tinggi negeri Islam negeri. Saya tidak pernah sebelumnya berpikir bahwa saya akan ada di lingkungan seperti ini, maksudnya lingkungan yang betul-betul religius. Nah, pertama kali kebetulan saya baru setahun di sini. Nah, pertama kali itu kayak bertanya, betul nggak sih saya di sini kayak gitu loh. Jadi kayak kok bisa ya dengan mudahnya, kalau bisa dibilang ya masya Allahnya, Allah kasih saya rezeki dengan mudah bisa dapat di sini. Karena jujur ini one shot yang tiba-tiba saya daftar, tiba-tiba tidak ada kepikiran saya mau daftar di mana, saya ambil ini, tidak ada persiapan sama sekali. Terus saya lulus di sini, dan awalnya saya pikir saya bakalan di bidang saya, di kesehatan. Tapi pas penerimaan SK itu tiba-tiba ditempatkan di sini. Jadi saya berpikir, awalnya itu malah saya nggak tahu nama Usuluddin itu apa. Saya seperti itu Usuluddin. Pokoknya saya nggak tahu bacanya apa gitu loh. Nah, saya sempat searching Usuluddin itu apa, Usuluddin itu bagaimana, karena di semenjak saya 25 tahun, saya nggak pernah dengar apa itu Usuluddin. Jadi betul-betul blank kayak gitu. Nah, saya lihat Usuluddin itu ilmu-ilmu agama ya. Nah, saya bilang dalam hati, tapi kok bisa saya di situ? Makanya saya sempat protes ke bagian administrasi kemarin. Saya tanya, kok saya ditempatkan di sini Pak? Kok nggak sesuai sama bidang saya?
Terus mereka bilang itu sudah keluaran dari BKN kayak gitu kan. Jadi kayak ya sudah, saya mencoba untuk ikhlas menerima sambil terus bertanya bahwa kenapa ya saya harus di sini kayak gitu loh. Sampai saat ini pun juga mungkin masih bertanya-tanya kenapa, apa yang Allah mau kasih ke saya sehingga saya di sini, yang saya tidak punya latar belakang agama sama sekali. Maksudnya agama saya itu saya cuma pelajari ya di bangku sekolah sama di TPA kan. Jadi saya bingung, ya Allah, kok saya dikasih begini, padahal kan saya anaknya yang eksaktak banget ya, eksaktak banget yang betul-betul kalau adik tahu farmasi itu kayak gimana, pasti akan pikirannya kami itu cuma berhadapan sama lab, sama bahan sintesis, bahan kimia dan segala macam, terus tiba-tiba harus ditempatkan di usuluddin dan filsafat, terus ada filsafatnya lagi kan, jadi kayak apa ini kayak gitu, masih bertanya-tanya kok apa ini. Tapi ya sudah, mau di bagaimanapun saya harus menjalaninya karena itu sudah rezeki dari Allah, mau ndak mau harus saya terima kayak gitu. Menurut Ibu, apa hal yang paling penting untuk membantu seseorang tetap bertahan dan berkembang saat menghadapi suatu perubahan ini? Apa ya, keyakinan sih, Keyakinan. keyakinan Allah pasti bantu kayak gitu. Jadi di suatu kondisi ya kayak sekarang ini kan bisa dibilang kehidupan saya jomplang sekali kan, mulai dari yang berpikir tentang, misalnya saya itu kalau misalnya kami itu anak eksakta pasti berpikirnya itu sesuai dengan apa yang kami buktikan, ya kan, beda sama orang-orang yang berpikiran mendalam seperti ini, daya nalarnya yang logikanya itu tidak terbatas gitu. Kami kan harus melihat bukti dulu baru bisa melogikakan, oh bahwa ini memang sesuai dengan logika. Nah, kalau tidak ada keyakinan dari dalam diri, pasti akan, wah, saya nggak sanggup gitu loh, nggak sanggup untuk menjalani perubahan ini kayak gitu. Cuman karena mungkin saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, pasti apapun yang saya jalani ini pasti akan ada hikmahnya kayak gitu, pasti akan ada maksud di balik ini. Jadi saya yakin bahwa Allah pasti menaruh saya di tempat ini tidak cuma-cuma kayak gitu. Jadi kalian ketika menghadapi suatu kondisi atau suatu perubahan yang tidak masuk dalam planningnya kalian, yakin aja gitu, yakin aja bahwa ini pasti akan ada hikmahnya gitu, pasti akan terlewati, pasti akan bisa kalian, pasti Allah sudah punya rencana bahwa kalian akan grow di sini kayak gitu. Selain jadi staf di fakultas ini, Bu, apa saja yang aktivitas Ibu saat ini? Kalau jujur-jujuran ini, jujur-jujuran, jadi kebetulan saya sedang, kan saya apoteker, jadi saya tuh sekarang sedang memegang apotik, dan kebetulan saya kerjasama sama teman saya yang alhamdulillah teman saya itu masya Allah baiknya, maksudnya dia itu tidak pernah merasa terbebani dengan saya, karena kebetulan saya tidak bisa bilang pekerjaan saya di sini berat karena musim-musiman, misalnya ketika berat ya berat, ketika ya sudah masa senggang ya senggang, alhamdulillah senggang. Nah kebetulan apotik saya itu yang dirintis sama teman saya itu alhamdulillah berjalan dengan baik kayak gitu, walaupun saya tidak full time di situ. Jadi kayak ya mungkin jalannya Allah, saya berjihad di sini, dia bantu apotik saya kayak gitu. Terus selain itu ya kebetulan saya lagi kuliah, saya lanjut lagi, alhamdulillah Allah kasih rezeki saya untuk lanjut, karena saya nggak tahu ya, mungkin orang-orang bakalan bilang ngapain sih sekolah terus kayak gitu kan, ngapain sekolah terus, sudah selesai ini sudah dapat itu, nggak ngapain, kenapa nggak yang lain saja ya kan, apalagi kita perempuan pasti banyak sekali pertanyaan, kenapa sih sekolah terus, nggak takut itu terlalu tinggi sekolahmu kayak gitu. Padahal kan motivasi saya sekolah itu adalah
gimana ya, saya kan belum dikasih rezeki sama Allah untuk mendapatkan rezeki lain, ya kan. Bisa, kita kan di perempuan pasti tahu ya. Iya, Saya Ibu. tidak perlu menjelaskan apa itu. Nah, saya juga bingung, saya cari pahalanya lewat apa, kayak gitu kan. Saya cari pahalanya lewat apa. Jadi kayak ya sudah, saya sekolah lagi. Kebetulan Allah kasih rezeki, Allah mudahkan. Ya, sekarang lagi masih semester 1 sih, tapi alhamdulillah doakan ya sudah mau proposal. Kayak gitu. Selain itu ya alhamdulillah banyak freelance sih. Banyak freelance yang kebetulan, makanya anak-anak muda sekarang itu walaupun kita punya misalnya anak filsafat ya. Iya. Nah, jadi walaupun kamu punya bidang keilmuan, tetap harus bisa punya skill. Nah, kenapa? Skill itu akan membantu, apalagi di masa sekarang ya. Masa sekarang itu kalau kita mau mengandalkan gaji yang pokok itu, karena ya bisa dibilang memang zaman zaman sekarang itu apa ya? Dunia ini kayak berapa yang kau dapat tidak akan cukup untuk apa ya namanya, kayak seakan-akan dunia itu yang kayak mau terus nggak ada puasnya gitu. Makanya kalian itu harus punya skill, kalian itu harus bisa bersaing, bukan bersaing sih, yang lebih survive lah, supaya kalian bisa dapat nyambi-jambi. Karena kalau kalian hanya mengandalkan gaji itu kayaknya bukan tidak cukup sih. Maksudku kan kita sekarang banyak wishlist kan, misalnya kita juga mau ini, mau itu, mau ini, kan butuh yang namanya materi. Nah, orang kan bilang ngapain ngejar duit, tapi kan semua butuh duit kayak gitu kan. Semua kita mau umroh pasti butuh ini, kita mau sedekah butuh materi kayak gitu. Makanya kalian harus survive di situ, jangan cuma mengandalkan bidang keilmuannya. Jadi harus punya skill, entah itu kalian bisa kayak gini kan sekarang, kalian bisa buat podcast, kalian bisa jadi freelance apa ya, ngedesain, yang lain-lain, jadi WO dan segala macam. Makanya kalian harus semangat untuk survive, bersaing di dunia yang tipu-tipu ini. Jadi bagaimana caranya Ibu untuk memanage waktunya kayak di sela-sela begini? Manage waktu. Kalau masalah manage waktu itu kayaknya saya kurang pro ya, karena masih banyak yang terbengkalai. Tapi yang dari sisi yang saya pelajari sekarang itu, mungkin saya kan juga masih belajar ya Dek, masih belajar. Nah dulu mungkin ya, dulu itu saya terlalu mengejar dunia kayak gitu, terlalu mengejar dunia sampai semuanya terbengkalai. Yang betul-betul memang saya ngerjain ini ngerjain itu, tapi kayak kosong gitu, kayak hampa. Kenapa ya? Sampai kayak pekerjaan saya mungkin selesai, tapi enggak terlihat selesai, tetap kacau gitu. Nah, pada akhirnya saya mencoba untuk mendahulukan akhiratnya. Kayak misalnya, walaupun saya juga sekarang masih belajar untuk sholat tepat waktu, bisa mengaji walaupun berapa surah dalam sehari. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana manage waktu, yang saya bisa sharing itu, dahulukan dulu akhiratnya kita, baru kita bisa kerjakan dunia. Karena dunia itu bisa menunggu, tapi akhirat kita nggak tahu kapan kita bisa dipanggil ya, kayak gitu. Jadi masalah manage waktu itu tergantung kita sendiri, karena saya pun masih belajar yang betul-betul belajar bagaimana saya bisa manage waktu, yang sholatnya bisa tepat waktu tapi pekerjaannya tidak terbengkalai. Jadi susah, memang susah, tapi harus ada kemauan dari diri kayak gitu. Apa ada tantangan besar yang Ibu hadapi? Tantangan yang bagaimana ini? Tantangan hidup kah? Tantangan pekerjaan? Tantangan pekerjaannya Ibu. Kalau tantangan pekerjaan pasti besar ya, apalagi ilmu yang kita pelajari itu beda. Maksudnya dimana saya itu dulu mungkin saya nggak tahu ya kalian itu cara belajarnya kayak bagaimana.
saya itu cara belajarnya kayak gimana kan, kayak misalnya dalam bidang saya kemarin itu, background saya itu kan yang kayak saya bilang tadi, kami itu diperlihatkan dengan bukti-bukti ilmiah kayak gitu. Jadi kami melakukan riset yang betul-betul kami lihat nyata. Nah, pas masuk ke pekerjaan ini tiba-tiba kok beda gitu dengan yang saya pelajari dengan teorinya gitu. Jadi kayak pasti tantangan besar itu kan yang lahir itu dari dalam diri sendiri. Iya kan? Musuh terbesar kita itu kan diri kita sendiri, iya kan? Nah, makanya kalau misalnya tantangan besar itu ya konflik batin yang kayak saya nggak bisa begini, saya orangnya kayak gini, saya nggak bisa melakukan pekerjaan kayak gini, tapi ya mau nggak mau saya harus lawan karena Allah sudah tetapkan saya di sini, berarti saya harus bisa mengikuti ritme pekerjaan saya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya dibilang konflik apa, kalau tantangan ya pasti konflik batin yang ada dalam diri saya itu bergejolak karena misalnya saya nggak bisa begini loh, saya kayak gini loh, tapi ya mau dimanakan lagi gitu. Kalau untuk masalah besar sama manusia saya sih anggapnya I don't care about you gitu, bukan kamu yang kasih makan saya, bukan kamu yang kasih hidup saya, jadi kita hidup dengan ujian kita masing-masing, jadi silahkan urus urusanmu, saya urus urusanku. Tapi kalau masalah tantangan ya tantangan diriku sendiri, konflik batin itu sendiri. Bagaimana caranya Ibu menyesuaikan diri sama lingkungan Ibu yang baru pada saat ini? Menyelesaikan diri cukup menarik. Kalau menyelesaikan diri bagaimana ya? Mau ndak mau harus bisa. Karena bagaimana ya? Saya juga bingung. Kalau di filsafat belajar zodiak enggak sih? Zodiak Ilmu astronomi enggak ya? Kalau saya biasanya kan gini, kalau saya kita sharing ya, kalau tapi nggak usah, nggak. Nanti orang terpengaruh. Jadi kalau misalnya kebetulan mau nggak mau itu kan di lingkungan pekerjaan itu satu, kita harus bisa beradaptasi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, yakin dan percaya kita tidak akan bisa sampai ke titik itu, ke titik yang sekarang gitu loh. Jadi harus ada kemauan dari diri sendiri bahwa pasti bisa, mereka manusia, saya manusia, dan pasti akan ada jalannya gitu. Mau nggak mau pasti akan ada titik cengkramannya itu. Nah, kemarin itu syukurnya di sini ya, syukurnya di sini itu orang-orangnya merangkul. Jadi kayak saya yang orang yang tidak tahu sama sekali tentang dunia ini, maksudnya dunia Usuluddin ini, dirangkul sama mereka yang kayak gini loh Usuluddin, gini loh. Maksudnya alhamdulillahnya di Usuluddin itu kekeluargaannya itu cukup kuat. Jadi kayak walaupun kita bukan orang, maksudnya bukan yang lahir dari Usuluddin itu sendiri ya, kita dirangkul, kita ditunjukkan jalan selama kamu juga mau mengikuti gitu loh. Maksudnya mengikuti itu kamu mau welcome. Nah, kemarin itu banyak sekali, saya kan bingung, saya harus, apalagi kan kita nggak tahu ya manusia itu bagaimana kan. Nah, syukurnya itu orang-orang di sini kemarin itu ya merangkul, jadi saya let enjoy gitu. Ada nggak sih Ibu pemahaman baru yang Ibu dapat ketika jadi staf di fakultas ini? Kalau pemahaman baru pasti banyak deh, pasti banyak sekali, apalagi pemahaman agama ya. Pemahaman agama yang banyak saya ketahui, maksudnya saya kan ya cukup dangkal dalam agama, dan alhamdulillahnya orang-orang di sini itu ya bisa dibilang lumayan expert lah dalam agama. Apalagi juga maksudnya apalagi di akidah filsafat itu kan orang-orangnya itu kan pemikirannya yang luas kan, maksudnya tingkat daya berpikirnya itu lumayan dalam. Nah, banyak hal-hal yang saya dapat, misalnya ternyata cara pandang orang-orang itu seperti ini,
tidak selamanya saya bisa mengikuti jalan pikiran saya yang harus saya tentukan dengan logika kayak gitu. Ternyata memang filsafat itu, maksudnya orang-orang di sini itu banyak mengajarkan saya arti tentang kehidupan. Maksudnya kehidupan Seperti apa? banyak banyak sekali. Misalnya saya harus lebih ikhlas, lebih tenang, lebih gimana ya, lebih bisa menerima tentang takdir kayak gitu. Jadi banyak banyak hal yang bisa saya dapatkan dari sini. Apalagi mereka itu masya Allahnya ya, bisa dibilang memang bagiannya gitu, memang bidangnya kayak gitu. Dari basic keilmuan yang ibu dapat, contohnya yang dari Poteker itu, eh, bisa ada nggak sih yang bisa diterapkan di fakultas ini Bu, dari basic yang keilmuan yang kita dapat? Kalau dari sisi keilmuan sebenarnya semua ilmu itu saling mengikat ya. Apalagi kalau misalnya kita bilang udah jauh sekali, tapi ternyata ilmu itu saling mengikat. Karena walaupun bagaimana, misalnya kayak gini loh, yang bisa saya dapatkan penggunaan obat ya, karena kebetulan saya apoteker. Nah, penggunaan obat itu sebenarnya kan pasti orang banyak bilang, kok bisa ya obat ini dan obat itu, satu obat diminum oleh dua orang yang berbeda, kok bisa satunya sembuh satunya enggak gitu. Nah, yang saya bisa tangkap semua itu bergantung dari sugesti dan keyakinan kita. Ya. Ketika kita yakin bahwa ketika kita meminum obat ini ya, walaupun kita secara ilmiahnya itu akan sembuh ya, maksudnya kayak gitu kan, filsafat kayak gitu kan, maksudnya kita yakin dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ketika kita yakin bahwa ketika saya meminum ini Allah berikan kesembuhan, insya Allah sembuh kayak gitu. Nah, makanya saya bilang semua itu tergantung dari kitanya, dari pikiran kita sendiri. dari pikiran kita sendiri. Jadi walaupun kita bilang kok bisa beda kayak itu, ternyata itu dari kita. Yang penting kita yakin. Itu yang paling penting, itu adalah kita yakin, keyakinan. Jadi kalau misalnya kamu yakin sembuh, insya Allah sembuh dengan minum. Kan ada biasanya orang kan kasih air putih saja, dibaca kayak gitu kan, doakan kayak gitu, tapi sembuh. Itu karena dia yakin bahwa dengan air putih itu dia bisa sembuh kayak gitu. Begitu juga obat. Obat pun begitu, walaupun kamu minum obat yang ratusan juta, harganya berapapun, tapi kamu ya tidak yakin dengan kesembuhan itu, Nggak bakal bisa. bukan tidak bakalan bisa, sulit. Karena semua itu bergantung dengan pikiran kita sendiri. kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang apa yang bisa diterapkan dari ilmu farmasi ke sini, ya banyak hal. Kita bisa, yang penting keyakinan dulu, yakin bahwa apa yang kita pelajari itu saling berkesinambungan. Bagaimana cara ibu tetap semangat dan percaya diri saat menghadapi hal-hal yang baru atau sulit? Barangkali ada filosofi hidup yang ibu pegang sejauh ini? Kalau tetap percaya diri, bagaimana ya? Pasti susah ya. Apalagi saya minoritas, bukan minoritas maksudnya minoritas apa? Minoritas dalam bidang keilmuan. Kayak tadi juga, karena orang-orang di sini merangkul, jadi mau tidak mau pasti saya bisa melewati gitu. Kalau filosofinya itu dari dulu saya pegang bahwa tidak ada suatu kebetulan di dunia ini. Apapun yang kau lewati, apapun yang kau jalani itu pasti akan ada makna dari semuanya kayak gitu. Jadi itu aja pegangannya. Maksudnya apapun yang saya lewati ini pasti ada hal indah di depan sana yang menanti saya selama saya di jalan yang benar kayak gitu. Apa harapan ibu ke depannya terkait
pengembangan diri dan khususnya kemampuan beradaptasi baik secara sosial maupun emosional? Pengembangan diri, harapan saya ya pasti saya berharap diberikan kemudahan ya, diberikan orang-orang sekitar yang mendukung, sportif, diberikan banyak lagi petunjuk. Maksudnya petunjuk, kan selama ini saya bertanya-tanya kenapa. Kan kalau orang bilang orang eksakta kan kayak gitu kan, dia pasti bertanya kenapa ya bisa seperti ini, dia cari lagi kenapa ya seperti ini. Nah pasti saya juga selalu bilang, ya Allah tolong kasihkan saya jawaban dari semua ini. Tapi kan kalau menunggu jawaban itu belum tentu sekarang ya, pasti akan banyak proses yang harus saya lalui kayak gitu. Nah kalau harapannya ya semoga selalu dimudahkan dalam urusan seperti ini, saya bertemu orang-orang baik, selalu dilindungi sama Allah, dan saya berharap juga nantinya banyak orang yang sadar tentang bagaimana itu mengaitkan bidang keilmuan, karena ilmu itu kayak manusia, dia tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Kita tetap butuh ilmu-ilmu lain, kayak gitu. Makanya semoga juga dengan hal, misalnya apa yang kita sharingkan, kita diskusikan ini, banyak orang yang bisa menerima hal itu. Jadi apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada orang lain di luar sana yang sedang berusaha beradaptasi dengan perubahan atau yang sedang mengalami banyak pergolakan dalam menjalankan perannya? Pesan saya pelan-pelan, jangan terlalu dipaksakan semuanya harus terjawab sekarang, karena ini dunia itu tempatnya ujian. Jadi kalau misalnya kita terlalu memaksakan sesuatu hal untuk sekarang ini, pasti pergolakan itu nggak akan ada habisnya. Jadi pelan-pelan saja, nikmati setiap perjalanannya, dan yakin pasti di ujung sana ada jawaban. Bisa Ibu berikan motivasi kepada teman-teman semua untuk menghadapi kehidupan saat ini sampai seterusnya? Motivasi, saya bukan motivator ya, tapi untuk teman-teman di luar sana, apapun yang sedang terjadi untuk saat ini, tetap semangat. Jangan pernah lupa bahwa kita punya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha punya segalanya, dan jangan terlalu memaksakan diri untuk mengetahui apa yang Tuhan rencanakan kepada kita, karena yakin saja pasti semua yang kita kerjakan di dunia ini tidak pernah tidak terbalaskan oleh Allah. Kayak gitu. Semangat. Terima kasih kepada Ibu Erma Setiakasih sudah menyempatkan waktunya pada program Metafilosofi pada kali ini. Terima kasih juga telah mengundang saya. Semoga Metafilosofi selalu bisa menjadi wadah untuk kita semua ya, untuk saling berbagi, saling belajar, dan kamu juga tetap semangat. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, sekian dari podcast pada episode kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.